Halo adik-adik semua, halo. Suratna sedang memburu seorang pencuri. Suratna kali ini menjadi polisi, sedang mencari pencuri. Biasanya pencuri ditangkap sama polisi ya adik-adik ya. Wah, lagi buru pencuri, yaitu jangan mencuri. Kalau mencuri, Suratna tangkap ya. Ayo adik-adik kelas Indria, kita akan beribadah bersama. Semangat ya. Ayo kita memuji Tuhan dengan satu pujian. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Yuk kita bersatu dalam doa, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kembali melalui ibadah kelas Indria via online. Tuhan berkati kami, berkati adik-adik semua supaya siap mendengarkan firman Tuhan sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu sehingga kami sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik yang masih kecil dan juga Los yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Nah Suratna sekarang mau cari siapa pencurinya. Yuk kita cari sama-sama. Halo adik-adik. Saya lagi hati-hati nih, ada yang lagi cari saya. Soalnya saya ini adalah seorang pemungut cukai. Saya penagih pajak. Tetapi saya ini dianggap penipu sama orang-orang. Dianggap pencuri. Nah, tadi kayaknya ada yang lagi cari saya ya adik-adik ya. Karena saya dianggap sebagai pencuri. Karena saya memiliki banyak uang. Adik-adik mau lihat? Uang saya banyak. Lihat adik-adik. Uang saya banyak. Nih. Banyak adik-adik.
Nah, walaupun saya seorang pencuri, tapi saya udah bertobat adik-adik. Mau tahu bagaimana kisahnya? Ayo, dengarkan firman Tuhan ya. Zakheus. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Di kota Yeriko, hiduplah seorang yang bernama Zakheus. Ia adalah kepala pemungut cukai dan seorang yang kaya. Pada suatu hari, Yesus memasuki kota Yeriko untuk melintasi kota itu menuju Yerusalem. Zakheus ingin sekali melihat Yesus, tapi ia tidak berhasil karena banyaknya orang dan badannya juga pendek. Jadi ia berlari mendahului orang banyak, ia lalu memanjat pohon ara agar dapat melihat Yesus. Ketika Yesus sampai di situ, dia melihat Zakheus di atas pohon, lalu ia berkata, "Zakheus, turunlah. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Zakheus sangat bahagia. Dia melompat turun dan berlari menyambut Yesus. Tapi orang yang tidak suka bersungut-sungut dan berkata, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Zakheus lalu berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kukembalikan kepada orang miskin, dan aku akan mengembalikan hasil kecuranganku 4 kali lipat." Dan Yesus lalu berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini." Nah, adik-adik, tadi sudah melihat kisahku kan? Saya memang dulu adalah pemungut cukai yang memiliki banyak harta, memiliki banyak uang. Tetapi saya sudah bertobat. Saya sudah tidak lagi melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ayo, ada yang tahu kenapa? Yang pertama sekali adalah karena hidup saya sudah diubah oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, karena hidup saya sudah diubah oleh Tuhan Yesus sesuai dengan janji saya kepada Tuhan Yesus, setengah dari milik saya telah kuberikan kepada orang miskin, dan orang-orang yang kuperas telah kukembalikan hartanya atau apa yang saya ambil sebanyak 4 kali lipat. Nah, ada yang tahu siapa nama saya tadi? Sudah dengar ya? Zakheus. Nah, adik-adik tadi sudah mendengar firman Tuhan. Jadi pencurinya siapa? Pak Zakheus, benar sekali. Tetapi Losoratna nggak jadi menangkap Pak Zakheus. Karena kenapa adik-adik? Karena Pak Zakheus sudah bertobat. Dengan cara apa dia bertobat? Yaitu dengan cara bertemu dengan Tuhan Yesus. Melalui pertemuan dengan Tuhan Yesus, dia mengenal Tuhan Yesus. Dia akhirnya diubahkan hidupnya oleh Tuhan Yesus. Dan dia menjadi orang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan Yesus. Sehingga janjinya tadi, setengah dari miliknya diberikan kepada orang miskin, dan orang yang dia peras, dia kembalikan sebanyak 4 kali lipat. Dan Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Walaupun pada waktu itu orang bersungut-sungut, karena mereka tahu bahwa si Zakheus ini adalah orang berdosa. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang perintah Tuhan, yaitu jangan mencuri. Kita tidak boleh mengambil yang bukan hak kita. Jadi yang kita pelajari hari ini, yang pertama, bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus kita dapat memperoleh perubahan hidup. Kita diubahkan seperti Zakheus tadi, orang yang berdosa menjadi orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Itu semua
ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Kedua apa adik-adik? Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, maka kita harus meminta kepada Tuhan supaya kita bisa hidup taat kepada firman Tuhan, supaya kita bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa yang dilarang oleh Tuhan kita harus taati. Seperti hari ini, jangan mencuri. Nah, ketiga adik-adik apa? Ketiga, kita juga harus mengasihi sesama. Dengan cara apa? Dengan cara menghargai segala milik sesama, apa yang dipunyai oleh sesama kita. Segala benda-benda yang mereka miliki harus kita hargai. Dengan cara apa? Dengan cara apa kita menghargai apa yang mereka miliki? Dengan cara menjaga kepunyaan mereka. Misalnya saja saat ini kita ada di rumah. Mungkin adik kita, koko kita, cecek kita memiliki barang-barang tertentu yang seharusnya kita tidak boleh ganggu. Nah, sebagai anak-anak Tuhan kita harus menjaganya. Atau barang-barang papa mama kita harus menjaganya. Kita jangan mengambil yang bukan barang kita. Kemudian apa adik-adik? Selama kita ada di rumah, kita juga harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan cara apa? Ayo, dengan cara taat pada perintah Tuhan. Taat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Menjaga segala sesuatu, barang-barang, benda-benda yang ada di rumah kita. Apalagi kalau kita ketemu teman kita yang memiliki barang yang bagus, kita jangan mencurinya atau mengambilnya. Karena mencuri adalah perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, semua manusia di dunia ini adalah manusia berdosa. Tidak ada satupun yang luput daripada dosa. Tapi Lause yakin dan percaya bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus kita bisa taat. Kita bisa melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib telah menebus kita, yang telah rela berkorban untuk kita. Maka kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus dengan cara harus taat kepada perintah Tuhan. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, maka kita juga harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita hafal ayat hafalan kita hari ini yang terambil dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-15. Jangan mencuri. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-15. Jangan mencuri. Ayo adik-adik ingat ya, jangan mencuri. Ini adalah perintah yang ke-7. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Pimpinlah kami supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tidak seperti Zakheus yang dulu yang mengambil yang bukan kepunyaannya. Biarlah kami menjadi Zakheus yang baru, yang sungguh-sungguh sudah diperbaharui, yang bertobat di hadapan Tuhan, yang tidak mengambil kepunyaan orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita mendengarkan pujian, yuk kita memuji Tuhan, yaitu dengan pujian Zakheus. Melihat Yesus namanya Zakheus.
Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan pujian Zakheus. Yuk, sekarang juga kita akan menyimak video-video teman-teman kita yang telah menghafal ayat hafalan. Yuk, berikut ini. Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzinah. Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzinah. Ayo jangan lewatkan untuk menghafal ayat hafalan untuk minggu depan. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.